hari pernikahan. Pengantin pria memerintahkanku untuk melepas gaun pengantin untuk kekasih sejatinya. Hari ini adalah pernikahanku dengan Han Kyu. Dia melamarku 3 kali, dan karena ketulusannya, aku memutuskan bahwa apapun yang dia lakukan, aku akan memaafkannya 3 kali. Ini dipesan untukku oleh Han Kyu. Kau pencari harta yang menyedihkan. Kenapa kau harus memakainya? Jika bukan karena fakta bahwa ada putus denganmu akan merusak citra perusahaan. Dia tak akan pernah menikahi wanita sepertimu yang tak punya apa-apa. Omong kosong apa yang kau katakan? Lihatlah baik-baik. Aku sedang mengenakan gaun pengantin. Bagaimana mungkin dia memesan gaun pengantin untukmu? Kau ingin menikah dengan Han Kyu, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan merias untukmu. Riasan pengantin yang cantik. Yan, aku hanya ingin mencoba gaun pengantin itu. Jika kau tidak suka, aku tidak akan memakainya. Tapi kau merobek gaunku. Jadi bagaimana aku bisa hadir di pernikahan nanti? Lepaskan itu. Ini tidak dipesan untukmu. Untuk investasi Deke di perusahaan kita. Semua berkat bantuan Sixi. Han Kyu, jangan terlalu keras, tolong. Han Kyu, apakah kau tahu bahwa aku hamil? Cukup. Sixi belum pernah menghadiri pernikahan sebelumnya. Dan kebetulan keluargamu tidak di sini. Aku berencana untuk membiarkannya menjadi pengiring pengantinmu. Gaun pengantin sudah dibeli bagaimanapun. Kau bisa memakainya sebanyak yang kau inginkan. Dia hanya memakainya sekali ini. Ada apa? Hari pernikahan. Pengiring pengantin yang mengenakan gaun pengantin, ini adalah lelucon besar. Apa yang kau lakukan? Trump. Apakah kau sudah siap? Aku sudah tiba di tempat pernikahan. Kapan kau berencana untuk memberitahu Jang Hangkyu bahwa kau sebenarnya pendiri Deka dan bahwa kau telah membantunya diam-diam selama ini? Jika dia mengetahui, dia akan sangat tersentuh. Aku berencana untuk memberitahunya pada hari pernikahan. Mengapa mempelai pria memeluk perampelai? Ya, yang di belakang itu mempelai wanita, kan? Ini tidak mungkin salah, kan? Dan aku tidak bisa memahami apa yang terjadi. Siapa yang memeluk mempelai pria? Bukankah itu perampelai? Tidak menyangka ya. Han Kyu, belikan aku yang baru. Dan walaupun kau menikah dengannya, kesukaannya tetaplah aku. Han Kyu, selamatkan aku. Han Kyu. Yan, walaupun kau tidak senang, kau tidak boleh mendorongku. Guyan, minta maaf pada Sixi. Aku yang harus minta maaf padanya. Jelas dia yang mendorongku. Chang Han Kyu, tentang gaun pengantin, aku bisa memaafkannya. Bagaimana bisa kau terus melukai hatiku? Jelas, kaulah yang sedang cengeng. Sisi masih muda dan suka berdandan. Dan dia CEO di Kai. Jika bukan karena dia, kita tidak bisa mendapatkan investasi Deka. Minta maaf sekarang. Say, kau pikir itu semua jasanya? Sebenarnya akulah yang dari DK. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Jika kau ingin mencuri perhatian pernikahan ini, kau bisa menikmatinya sendirian. Lupakan saja. Han Kyu, aku tidak enak badan. Bisakah kau mengantarku pulang?
wanita yang malang. Setelah mengganggu selama 7 tahun, dia akhirnya memohon pernikahan ini. Dia hanyalah parasit yang menempel pada Tuan Jiang. Benar. Baik karena bisa dia dibandingkan dengan Sixi, bahkan investasi grup Deka diamankan oleh Chen Shi untuk Tuan Jiang. Nyonya Li, ayo pergi. Seseorang seperti dia yang naik dengan tidur adalah sampah kelas rendah. Hanya melihatnya saja membawa sial. Ayo pergi, ayo pergi. Grup Deka didirikan olehmu. Kau mengorbankan segalanya untuk Zhang Hangqiu dan diam-diam membantu perusahaannya go public. Namun sekarang dia memperlakukanmu seperti ini. Yanyan, tentang investasi di grup Jiang, haruskah kita lanjutkan? Aku Backshot, aku akan memberinya 3 kesempatan. Pada hari pernikahan, kau pergi dengan pengiring pengantin. Pada malam pernikahan, kau tidak pulang semalaman. Apakah kau menganggapku sebagai pengantinmu? Bukankah ini hanya gaun pengantin? Kau mau yang baru? Nanti ku beri uang. Pergi beli, oke? Bisakah kau diam? Ngomong dan ngomong, dan juga sepengetahuanku, walaupun Shixi menyembunyikan identitasnya, aku bisa pastikan bahwa dia adalah pendiri Deka. Pesta penandatanganannya dalam 2 hari. Sebaiknya kau bersikap baik. Dia pendiri DK? Lalu aku apa? Kau hanya gadis beruntung yang menikah ke keluarga kaya. Aku bisa menikahimu, tapi kau harus patuh. Mengerti? Biar ku beritahu, tidak perlu berlagak menyedihkan di sini. Untuk siapa kau berakting? Kau hanya membuatku merasa lebih jijik. Aku tak nafsu makan, jadi tidak akan makan. Kau tak nafsu makan? Sudah makan. Dengan Chen Xi di luar, Zhang Hangqiu, aku tidak sekuat yang kau kira. Jangan hancurkan hatiku. Berulang kali. Bukankah aku sudah memberimu? Apa yang kau mau? Bukankah aku mengadakan pernikahan untukmu? Rumah besar ini milik siapa? Milikku. Jangan curiga sendiri dan mencurigai aku dan Sixi. Untuk apa buru-buru menikah? Bukankah karena perusahaan akan go public? Lebih baik kau jujur saja katakan padaku. Hangqiu, ku ingin menjadi istrimu. Perlukah berlagak mesra denganku? Apa omong kosong yang kau bicarakan? Ternyata kau yang meninggalkanku di tempat pernikahan. Aku menghabiskan semalaman membuat ini untukmu. Dan kau pikir aku berakting? Cukup. Tak perlu banyak bicara. Bukankah kau lapar? Ayo, makan di luar. Ini hanya Sixi yang menempelkannya untuk bersenang-senang. Jika kamu tidak suka, robek saya. Nah, untuk cincin ini ditinggalkan oleh Sixi kemarin. Aku akan membawanya ke perusahaannya besok. Celana dalam itu mungkin tertinggal oleh Sixi ketika dia berganti baju pengantin. Jangan dipikirkan terlalu jauh. Di mana cincin kawinmu?
Baunya sangat harum. Coba sedikit. Enak tidak? Yonyan, maukah kamu menikah denganku? Di masa depan, aku pasti akan membelikanmu cincin belian yang lebih besar. Aku tidak sengaja menghilangkannya. Bagaimanapun itu tidak penting. Tidak penting, kamu hanya merendahkan aku karena cincin yang kuberikan padamu tidak berharga, kan? Baik, sekarang aku punya uang. Biarkan aku membelikanmu yang baru, oke? Jangan bersikap seperti itu padaku. Jangan repot-repot. Aku ingin pulang. Aku bilang, beli sekarang. Hang Q, ada Guntur. Aku sendirian dan sangat takut. Bisakah kau datang dan menemaniku? Dan mari kita bicarakan investasi. Yonyan, aku masih ada yang harus dilakukan. Malnya dekat. Kau pilih sendiri. Chang Hangkyu, bisakah kau antar aku pulang dulu? Aku hamil. Uangnya sudah ditransfer ke kamu. Jangan khawatir, aku akan belikan cincin berlian untukmu. Seperti yang diharapkan, ketika ada Guntur dengan Hang Q di sampingku, aku tidak takut lagi. Hang Q. Chang Hangkyu, ini yang terakhir kali. Bantu aku buat perjanjian cerai. Nyonya Gu, Anda baru saja menikah. Apakah Anda yakin ingin bercerai? Aku yakin. Bantu aku buat sekarang. Anggap aku sebagai CEO DK jika kau suka, maka kau akan lebih fokus padaku. Bagaimanapun, aku sudah menanyakan bahwa pendiri misterius ini tidak pernah muncul di pesta. Hang Q, semua ini kesalahanku karena mengotori bajumu. Sudah larut, dan Huan sudah berhanin. Jadi aku harus pulang. Tunggu. Setelah jam 12, itu akan menjadi ulang tahunku. Han Q, maukah kau merayakan ulang tahunku bersamaku? Setelah semuanya selesai, aku akan pergi ke luar negeri. Nels, kau bahkan tidak mau mengabulkan permintaan kecil ini. Yan tidak bayar dengan kartu dan tidak membalas pesan. Jadi aku harus pulang. Mak, bagaimana kalau ini kue yang kau inginkan? Akan kusuruh Yan membuatkannya untukmu. Nah, Yonyan, apakah kau marah? Mengapa kau tidak pergi membeli cincin? Aku tidak marah. Apa yang harus kumarahi? Dia adalah penyelamatmu. Jadi kau harus menemaninya dengan baik. Bagus kalau kau tidak marah. Omong-omong, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Seksi ingin mengadakan pesta ulang tahun di perusahaan. Dia akan segera pergi ke luar negeri. Adapun dia tahu kau bisa membuat kue kelinci. Jadi bagaimana kalau kita membuat satu sebagai hadiah ulang tahun untuknya? Nah, bagaimana pendapatmu? Yanyan,
Sayang, masa depanku bergantung padamu. Jadi bukankah aku hanya berusaha menyenangkannya? Setelah semuanya selesai, ayo kita pergi bulan madu, oke? Jiang Hangqiu, ini dia adalah terakhir kalinya. Sayang, mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi dan menjelaskan semuanya. Saya menikahi Guyan hanya karena dia menyedihkan. Dia tidak punya keluarga dan telah bersamaku selama bertahun-tahun. Jika aku tidak menikahinya, apa yang akan dipikirkan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki anak? Saya hanya melakukannya karena tanggung jawab seorang pria. Baiklah. Yan Yan, kapan kamu tiba? Baru saja. Sebelum aku pergi, aku mengirimimu pesan. Aku datang untuk mengantar kue. Wah, aku hanya mengatakannya secara santai. Hangqiu, kau benar-benar menyuruhnya, membuatkannya untukku, haha. Baiklah, Hangqiu, kelinci kecil ini mewakiliku. Sekarang, makanlah aku. Dengan begitu, saat aku pergi ke luar negeri, kau bisa selalu mengingatku di hatimu. Lihatlah penampilan Guyan. Apakah dia terlihat seperti istri? Lebih seperti pengasuh. Siksi, mengapa kamu masih pergi ke luar negeri? Tuan Jiang sangat peduli padamu. Enak. Yan, mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah engkau masih kesal karena aku memakai gaun itu hari itu? Ini salahku. Karena mencuri perhatianmu di pernikahan itu hari itu. Tapi gaun itu dipilih oleh Hangqiu seharian. Dan aku sangat menyukainya. Jadi apa yang kudengar? Tadi di pintu adalah kata-katamu yang sebenarnya. Yan Yan, dengarkan aku menjelaskan. Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku ingin bercerai darimu. Apa? Bercerai? Tanpaku? Kau miskin dan tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak butuh perhatianmu. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah datang kepadamu. Bajingan. Jangan sentuh aku. Membiarkanmu menikah masuk ke keluarga Jiang adalah kesalahan terbesar. Apalagi yang bisa kau lakukan? Selain menghabiskan uang anak laki-lakiku, setelah bertahun-tahun ini, kau bahkan tidak bisa punya anak. Jika aku mengincar uangnya, aku tidak akan setuju. Dengan lamarannya, di jalan. Itu karena kau sudah lama melihat anak laki-lakiku. Sebagai luar biasa. Anak laki-lakiku sekarang adalah ketua grup yang terdaftar. Dan kau bukan apa-apa. Dengan cara apa kau layak untuk anak laki-lakiku? Aku katakan padamu, sebelum pesta penandatanganan, kau harus bercerai dengan anak laki-lakiku. Shishi adalah yang sebenarnya menantu perempuan keluarga Jiang. Bahkan dengan opini publik, karir anak laki-lakiku tidak akan terpengaruh. Tanpaku, perusahaanmu tidak bisa go public. Apakah kau gila? Apakah kau dari grup Dika? Bagaimana jika aku katakan iya? Berhenti bicara omong kosong di sini. Tidak peduli apa yang kau katakan, kami tidak akan percaya. Aku katakan padamu, Shixi sudah hamil. Aku tidak akan biarkan dia pergi ke luar negeri. Yan Yan, dengarkan aku menjelaskan. Berhenti buang-buang kata dengannya, anak. Dia telah menyanyiakan 7 tahun waktumu. Buat dia pergi segera.
seperti yang diharapkan. Ketika seorang pria membuat kesalahan, itu sekali atau tak terhitung kali. Chang Hang-kyu, kau tidak layak menjadi ayah anakku. Jadi ini perjanjian perceraian? Aku tanda tangani. Chang Hang-kyu, tidakkah kau menyesalinya? Api. Aku tak bisa bertahan. Aku kena serangan jantung. Keluarkan aku! Yan, tunggu. Aku akan segera kembali. Anak! Ibu, biarkan aku pergi. Yan masih di dalam. Bajingan itu. Biarkan dia mati di sana. Jangan pergi. Lihat, dia keluar. Sial. Kenapa dia tidak mati di dalam? Tapi tidak masalah. Dia akhirnya tidak akan punya apa-apa. Han Kyu hanya akan menjadi milikku. Yan, kamu baik-baik saja. Bawa aku pergi dari sini. Hei, siapa kau? Ini wanita saya. Lepaskan tangan kotormu darinya cepat-cepat. Ini adalah perjanjian perceraian yang saya buat sejak lama. Chang Hang-kyu, mari akhiri ini. Kamu bajingan. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Dia pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Kakak tidak apa-apa. Mereka akan menyesal. Ya ampun. Ya bukankah itu mobil super edisi terbatas global? Hanya 10 di dunia. Itu sepertinya adalah iring-iringan grup Deka. Yan. Yang Chen, bagaimana kau bisa sampai di sini? Maaf, aku datang terlalu terlambat. Ya kali ini aku pasti tidak akan biarkanmu pergi. Guyan, kemana kau pergi? Berapa banyak lelaki yang telah kau selingkuhi? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Lebih baik kau jaga adik kesayanganmu dan anakmu. Guyan, apa yang kau gila? CEO DK adalah Sixi. Meski dia hamil, aku akan membuat anak itu memanggilmu ibu di masa depan. Cukupkah itu? Apa yang kau katakan? Letap adalah pendiri Dika, oh yang kau bercanda. Apa yang kau penjaga payah tahu? Kau bahkan tidak kenal pendirinya. Aku tahu bahwa Guyan yang malang nggak kenal siapapun dari DK. Anak, jangan buang-buang kata padanya. Dia ingin pergi. Baik, buat dia bayar kembali setiap sen yang dia habiskan untukmu selama bertahun-tahun. Baik, Guyan. Jadi kau mengakuinya kan? Selama kau kembalikan semua uang yang aku habiskan dan barang yang aku beli, termasuk pakaian ini. Benar, anak. Dia pasti telah menghabiskan banyak selama bertahun-tahun kan? Kedua orang ini adalah kekasihmu kan? Buat mereka bayar bersama. Kamu ibu dan anak benar-benar tak tahu malu. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan itu. Jika kau tidak melepasnya, aku akan membantumu. Guyan, siapa pria ini? Kamu baru saja kembali ke negeri ini. Jangan cari masalah. Masalah ini aku bisa atasi sendiri. Pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Semuanya datang dan lihat. Wanita hina ini dan kekasihnya yang melukai anakku. Merekalah yang menyalakan api. Terang-terangan selingkuh, ya? Apa yang kau anggap dari pernikahan? Sangat hina. Menggoda dua sekaligus, bisakah kau tangani? Mengapa kau tidak mulai menjualnya? Iya. Inilah si celaka ini. Nggak hanya dia memukul orang, tetapi dia juga menipu uang anakku. Itu sungguh dosa. Terlalu hina.
Kakak, kamu hamil. Kendalikan emosimu. Jangan ikut campur. Aku akan mengajari mereka pelajaran sendiri. Tutup mulut kotor. Kalian, aku akan sadarkan kalian. Sekarang juga. Ibu Gu, aku sudah mendengar semuanya. Bangsat itu Jang Hangkyu. Aku akan batalkan investasi Deka segera. Pesta penandatanganan tidak akan berlangsung juga. Tidak, pesta akan berlangsung sesuai rencana. Aku akan hadir secara pribadi. Yang Chen, terima kasih untuk hari ini. Jangan terlalu berjarak denganku. Jika aku tidak pergi ke luar negeri untuk players dulu, kita akan putus. Yan. Sekarang kau sudah bercerai, aku ingin melamarmu dengan resmi. Tapi aku baru saja bercerai. Apakah kau tidak takut? Asalkan itu kamu, aku tidak takut apapun. Apakah kau tidak menghadiri pesta dengan identitas baru dan kemudian melihat ekspresi Jang Hangkyu? Asalkan kau kembalikan semua uang yang aku habiskan dan barang yang aku beli, termasuk pakaian ini. Kebetulan, anak itu butuh ayah yang tampan. Aku setuju. Di pesta malam ini, Deka akan berinvestasi di grup yang siapkan. Upacara penandatanganan dengan baik, tunanganku. Ini dianggap sebagai kado pernikahan yang kuberikan padamu. Benar. Dulu, kau bersikeras menikahi Jang Hangkyu dan seluruh keluarga sangat menentangnya. Sekarang sudah bagus. Akhirnya kembali ke jalur. Selamat Pak Jiang. Ya, saya selalu bilang Pak Jiang muda dan berpotensi besar, dan Ryder segera menjadi tokoh terkemuka di Haicheng. Katanya kali ini, Sekretaris Zhou dari grup Yang juga akan datang untuk memberi selamat. Grup Yang Dui mengandalkan keunggulan sebagai pemimpin industri dan selalu meremehkan pesta seperti ini. Tapi kali ini, mereka tetap datang untuk mendukung Pak Jiang. Ayah Zhangyer, di masa depan Haicheng akan menjadi wilayah Pak Jiang. Pak Jiang, masa depan Anda tak terbatas. Semuanya? Sebenarnya, bintang hari ini bukan saya. Saya berutang apa yang saya miliki hari ini. This one is sexy. Baiklah, semuanya. Maaf, saya harus izin dulu. Guyan, bagaimana kau menyelinap masuk acara seperti hari ini? Bukan tempat yang cocok untukmu. Jangan berkata begitu. Aku tidak menyelinap masuk. Tempat seperti ini, aku bisa masuk kapan saja aku mau. Ini adalah pesta penandatanganan investasi yang dipersiapkan khusus oleh grup Deka. Para tamu semuanya kaya dan bangsawan. Kau pekerja biasa. Berani-beraninya kau masuk. Dari mana kau mencuri pakaian itu? Aku tahu kau menyesal, kan? Kau ingin terus memaksa untuk merusak hal baik. Hangkyu dan Sixi. Guyan, aku tak pernah menyangka kau punya sisi ini. Jika kau masih memiliki perasaan padaku, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu menjadi kekasihku. Tapi hari ini, di sini, bukan tempat di mana kau bisa membuat keributan. Setelah aku dapatkan investasi dan Sixi, aku akan sewakan rumah untukmu di barat kota. Bagaimana? Jang Hangkyu, kau membuatku jijik. Guyan, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau terus
menempel padaku percuma. Hanya akan membuatku semakin tidak suka padamu. Keluar dari sini sekarang. Pesta hari ini diselenggarakan oleh Deka dan tuan rumah belum bicara. Apa yang kau gonggong, anjing? Gu Yen, aku tak pernah sadar sebelumnya kau begitu vulgar. Bukan salahmu kalau kau tidak tahu lebih baik. Tapi jika kau keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri, itu kesalahanmu. Hari ini adalah hari terpentingku. Setelah aku dapatkan investasi Deka, status dan posisiku akan di luar jangkauanmu. Apakah kamu yakin Deki ingin berinvestasi padamu? Tentu saja. Bagaimana dengan Sixi? Tidak hanya dia adalah pendiri Deka, dia sangat mencintaiku dan bahkan lebih menghargaiku. Dibandingkan saat dia bersamamu, itu jauh lebih baik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi segera. Nona Yan Yan. Nol, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Shishi, kamu di sini. Kamu terlihat sangat memukau hari ini. Jangan ganggu wanita gila ini. Semua karena Hangkyu kita terlalu luar biasa. Keamanan di sini sangat tidak profesional. Mereka membiarkannya masuk. Aku akan menelepon seseorang untuk mengusirnya. Nona Yan Yan, bahkan jika orang malang ini mengenakan satu set barang palsu, itu tak bisa menutupi bau usangmu. Jangan bilang kau tidur dengan pria asing lagi, sehingga kau menyelinap masuk. Biarkan aku ulangi. Aku masuk dengan terbuka dan jujur. Baiklah. Kalau begitu, di mana undanganmu? Aku tidak ingat mengundangmu. Undangan? Mat. Aku tak perlu undangan untuk datang ke sini. Aku adalah tunangan dari Presiden Grup Yang. Cukup, Nona Yan Yan. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dan kamu bilang Presiden Grup yang membawamu ke sini. Sebelum kamu berbohong, sebaiknya kamu belajar dulu, oke? Presiden yang selalu berada di luar negeri. Bahkan jika kita mundur selangkah, bahkan jika dia kembali ke negara ini, bagaimana mungkin kamu mengenalnya? Gu Yan, kau hanya mencoba membuatku kesal. Kau sama sekali tidak punya batas. Pencari harta seperti kamu harus berlutut di kakiku dan memohon aku kembali. Kamu jelas tahu bahwa aku bersaing dengan Grup Yang. Namun kamu memamerkan nama Grup Yang. Tidak malukah kamu? Kamu masih tahu bahwa kamu dan Grup Yang bersaing. Sekarang Deka belum resmi berinvestasi padamu. Sungguh aku tidak tahu ekspresi apa yang akan kamu miliki saat Grup Yang mendapatkan investasi Deka. Sekarang kamu berlagak dengan kepastian mutlak, seolah-olah investasi miliaran dolar yang dibayangkan akan terwujud. Apa maksudmu? Investasi yang Diki berikan kepada Hangkyu telah dikonfirmasi olehku. Tidak akan ada perubahan. Sialan, tidak bisakah kamu mengerti apa yang dikatakan anakku? Dan kamu masih bicara omong kosong di sini. Shishi adalah pendiri DK. Anakku mendapatkan investasi. Sudah final. Saya benar-benar tidak tahu. Pendiri Deka sangat menghargai Anda. Ngomong-ngomong Sisi, dalam kontrak yang Anda berikan kepada Jiang, berapa banyak lampiran yang ada tepatnya? Ini semua adalah rahasia dagang. Mengapa aku harus memberitahumu? Perempuan bodoh. Tentu saja, aku menghargai Hangkyu. Untuk pesta malam ini, aku telah berusaha keras. Setelah Hangkyu dibuat tangan oleh 100 desainer Italia, selama 6 bulan, sepenuhnya manual, kontraknya dilapisi emas. Bahkan pena tanda tangannya dihiasi dengan pantlofen berlian putih terbaik. Semua yang kulakukan adalah memastikan Hangkyu mendapatkan berita utama di bagian bisnis besok. Yan Yan, maafkan aku lupa bahwa kau hanyalah ibu rumah tangga yang tak pernah pergi ke perguruan tinggi. Oh tidak, sekarang kau bahkan bukan ibu rumah tangga lagi. Apa yang kukatakan, kau mungkin belum mendengarnya kan? Hal-hal ini, jika ku inginkan, bisa ku dapat kapanpun. Namun, menurutku orang tidak seharusnya dibagi berdasarkan kelas dari hal-hal materi. Berhenti bersikap sok. Mulia di sini. Kalau engkau tidak sombong, mengapa engkau di sini mengganggu Hangkyu? Shishi benar. Dia hanya pelacur pencari uang. Saat bersama putraku, dia menggoda pria di mana-mana. Dan sekarang dia jadi tunangan manajer Yang. Ku dengar sekretaris Joe dari perusahaan yang datang hari ini. Lalu, kami akan merobek mulutmu. Gu Yan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu saat kau dapat pelajaran. Dan dipermalukan, jangan minta ampun padaku.
Jiang Hangqiu, aku tak pernah sadar betapa sombongnya kau. Tapi saat upacara tanda tangan mulai, yang gak akan dipermalukan adalah dirimu. Siapa izinkan kau sentuh setelan Hangqiu kami? Berapapun pria tua yang kau tiduri, kau tak akan dapat harga satu kancing. Jangan sangka memakai cincin plastik dari pasar grosir bisa menyamakanmu dengan kami. Aku sudah toleransi padamu berkali-kali. Jangan coba-coba. Keluarkan pelacur ini untukku. Keluarkan dia. Guyan, apa kau gila? Beraninya kau dorong Sixi? Ini bukan tempat untukmu berulah. Paham? Jiang Hangqiu, kamu harus memeriksakan matamu. Dialah yang mengambil barangku terlebih dahulu. Cukup. Ini adalah pesta penandatanganan, bukan pasar sayur. Kamu orang rendahan tidak pantas untuk muncul. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Sixi mampu membeli segalanya. Bahkan jika dia memukulmu, itu adalah kehormatan bagimu. Kami tidak melaporkanmu ke polisi. Maka kamu harus bersyukur. Kamu dan ibumu benar-benar membuka mataku. Orang sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dan salah, tidak layak mengelola perusahaan. Diam, yang kau inginkan hanya uang. Kau pikir mencuri gaun dan memakai cincin palsu membuatmu kelas atas. Tidakkah kau lihat bau kemiskinan padamu? Tidak peduli berapa banyak parfum yang kau semprotkan, itu tidak bisa menutupinya. Ambil uang ini dan cepat mandi. Jika tidak, siapapun di sini yang menunggu untuk memberi selamat kepada putraku, para elit tidak akan memberimu ampun. Benar. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Sampah sepertimu keluar sekarang. Semua orang di sini saya memiliki status dan posisi, bahkan para pelayan dipilih dan jadi kian non-selipian untuk melayani Presiden Jiang. Bahkan dia kian Presiden Jiang benar-benar bersama sebelum di sebalik sendia pria sukses, ada beberapa percintaan yang singkat. Hanya wanita seperti Nona Sixi yang bisa luar biasa, yang bisa bersama Presiden Jiang kami dan tetap bersama. Kamu ya, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. The Serings harus tahu tempatnya. Mereka tidak berguna. Hangqiu menghargai kesetiaan dan menyelamatkan muka untukmu. Jika kamu tidak mengancam akan bunuh diri, mengapa dia memilih untuk menikahimu? Atau kau terlalu bau, uang ini tidak cukup. Ini seharusnya cukup untuk mandi. Dengarkan nasihatku, bersihkan dirimu, cari pekerjaan di klub malam. Mungkin di sana, seorang penjaga keamanan akan menyukaimu. Hangqiu, bukan seseorang yang bisa kau samai. Kalian yang disebut-sebut sebagai elit industri, visi dan pola pikir kalian sungguh sangat buruk. Deka baru saja bilang akan berinvestasi pada Jiang Hangqiu dan kalian sudah tak sabar menyembahnya. Tidak heran Yang Chen di luar negeri menjalankan perusahaannya begitu lama, Rulen masih pemimpin industri. Kalian orang-orang sungguh tidak kompetitif. Semua bodoh. Dari mana datangnya wanita gila ini? Keluarkan dia. Apa yang kau tahu? Mengoceh di sini? Apa yang kau bicarakan? Hangqiu adalah jenius bisnis. Saya berinvestasi padanya karena dia punya kemampuan dan orang lain mengaguminya. Itu wajar saja. Adapun Yang Chen yang kau sebutkan, menurut saya, dia hanya beruntung. Anda tidak peduli seberapa gemilang dia sebelumnya. Hari ini, Sekretaris Zhou dari Yang Corp akan hadir dan memberi selamat kepada Hangqiu atas menjadi raja baru. Lebih baik kau pikirkan bagaimana untuk memohon ampun nanti. Benarkah? Saya pikir kau keliru. Jiang Hangqiu tidak akan mendapat investasi apapun. Dan kau akan segera menyambut raja bisnis baru. Guyan, ada apa denganmu? Saya mesti tahu engkau terkejut dengan perceraian kita, tapi lebih baik kau berhenti mengoceh di sini. Atau saya Sinot akan berbelas kasihan. Jiang Hangqiu, kau benar-benar tidak punya takdir untuk sukses.
Saya awalnya ingin membawamu ke masyarakat tinggi, tapi kau bahkan belum dapat investasi dan sifat aslimu sudah terlihat. Membawa saya ke masyarakat tinggi? Kau terlalu banyak berfikir. Mana kau tahu bahwa tanpa wajah saya hari ini, kau sudah diusir. Tanpa saya, kau hanyalah seorang pengemis di jalan, orang miskin. Kau akan segera tahu apa yang kau lepaskan. Saat waktu itu tiba, jangan datang berlutut dan memohon padaku. Aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Apa statusmu? Seolah aku tidak tahu. Berhenti berpura-pura di sini denganku. Kamu hanya sampah kelas rendah. Kamu, selain membuka kaki untuk menggoda pria, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Fingerprint Fatima tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit. Lagi pula, jangan pernah berfikir ada pria yang akan melihatmu. Jangan lupa, uang untuk startupmu disediakan olehku. Apa yang aku punya melampaui imajinasimu. Kami orang yang tidak tahu terima kasih akan suatu hari berakhir dengan tidak punya apa-apa. Kau Yan, bagiku toleransiku ada batasnya. Hari ini adalah hari penandatanganan besarku. Keluar dari sini sekarang, mengerti? Lagi pula, Lauf tidak punya hak untuk berada di sini, apalagi untuk menasihatiku. Apakah aku punya hak bukan urusanmu? Yang Chen akan segera tiba di sini, dan dia akan memberitahumu siapa aku. Pada saat itu, kuharap kau masih sama sombongnya. Berhenti berakting saja. Aku orang yang sentimental dan bisa memaafkanmu. Tapi jika kau tidak pergi sekarang, sebentar lagi, Sekretaris Joe dari grup yang akan tiba untuk melindungiku, dan dia tidak akan memperlakukanmu dengan mudah. Zhang Hengqiu, aku pasti sudah buta. Tahu mana aku bisa memberikan segalanya untuk seseorang sepertimu? Siapa yang tahu dari mana uang kotormu berasal? Jago akan mengatakannya untuk terakhir kali. Keluar! Aku tidak pergi hari ini. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Baik, jangan salahkan aku karena tidak mengingat masa lalu. Maen, karena mengecewakanmu. Aku tidak akan patuh mendengarkanmu seperti dulu. Aku datang ke sini hari ini untuk memperbaiki keadaan. Sampah sepertimu harusnya di tempat sampah seperti kontrak ini. Kuyan, apa kau gila? Beraninya kau merusak upacara? Penandatanganan putraku? Penjaga, buang dia keluar. Apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Lepaskan pakaiannya dan buang dia keluar. Baik, cinta. Aku berarti siapapun mencoba. Maaf, saya terlambat. Yan, apa kabar? Saya adalah Yang Chen, Presiden Grup Yang. Siapa yang tadi ingin mengusir tunanganku? Bos grup Yang sebenarnya sangat muda. Wanita gila ini adalah sebenarnya tunangannya. Presiden Yang, sungguh benar penampilan itu penting. Guyan, apakah kau menganggap kami semua bodoh? Saya jelas mengenali orang ini. Dia adalah kapten keamanan yang menjemputmu hari itu. Kau bersama penjaga keamanan, biarkan saja. Kau bahkan menyuruhnya menyamar sebagai Presiden Yang. Jadi uang yang Han Qiu berikan padamu, kau gunakan semua untuk menyewa aktor. Dia adalah Presiden Grup Yang. Maka aku pasti adalah ratu. Mereka tidak mengenalmu. Itu karena aku biasanya terlalu rendah hati. Sekretaris Joe sebenarnya tidak mempublikasikan identitasku. Ini semua salahnya. Hampir tertipu olehmu. Seorang penipu. Berani-beraninya kau menyalahkan Sekretaris Joe? Sekretaris Joe adalah bawahanku. Tentu saja aku bisa menyalahkannya. Tidak heran ketika kusuruh kau pergi, kau tidak. Kau menyewa seorang aktor untuk menyamar sebagai Presiden Yang. Matt,
Tapi aku takut kau akan kecewa. Dia memang adalah presiden asli grup yang... Nah, bahkan di ambang kematian, kau masih keras kepala. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Kesalahan apa yang kulakukan? Guyan, jangan tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kalau ini? Flamsh kalian biasa berlutut dan bersujud untuk minta maaf padaku. Bagi aku mungkin mempertimbangkan membela kalian. Chang Hang-kyu, kau dulu adalah kurir. Kenapa dengan sedikit uang kau meremehkan orang biasa? Bajingan sangku kamu. Pasti tidak tahu siapa aku. Mungkin statusku lebih tinggi dari semua yang hadir di sini. So, di matamu, aku seorang penipu. Kalau tidak, keamanan di sini, profesionalisme mereka sangat buruk, sampai mengizinkan kalian yang seperti kotoran selokan menyusup masuk. Kami orang rendahan. Para tamu terhormat, jangan terkejut. Semua ini karena anak saya yang terlalu hebat, sehingga dia terjebak oleh orang tak tahu malu dan pecundang uang ini, dan terjebak menyebabkan kekacauan seperti ini. Maafkan saya. Yan, kau berpegangan patutnya dengan putus asa. Itu benar. Dialah yang mengancam dengan kematian. Anak saya harus bersamanya. Dia sudah berpegangan pada anak saya selama 7 tahun, dan hari ini mencoba menyusup masuk untuk merusak pesta penandatanganan anak saya. Baiklah, saya tidak peduli siapa Anda. Orang-orang di sini hari ini, semua adalah selebriti dan pejabat terhormat, bukan orang yang bisa Anda sakiti. Saya menasihati Anda, dan Anda untuk mengakui lebih awal. Kebohongan hina Anda, tak? Cepat, tak? Minta maaf, dan pergi. Ya, asalkan Anda mengakui sekarang bahwa Anda seorang penipu, maka kehancuran olehnya, kontrak penandatanganan, saya bisa memaafkannya dan membiarkan Anda pergi segera. Anda juga merusak kontrak. Apa? Sekarang Anda takut? Wanita ini adalah orang gila? Dia tidak hanya merusak kontrak penandatanganan saya, tetapi juga mengancam untuk menjatuhkan saya. Itu sangat konyol. Jika Anda tidak ingin terlibat olehnya, maka jangan pernah lagi bertindak dengannya, karena dia akan dihukum segera. Mengerti? Chang Hang-kyu, kau benar-benar tak ada harapan. Jadi, sudahkah kau putuskan? Jika kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Jiang. Kau mungkin tak mampu menyewanya, kan? Aku tak mampu menyewanya. Biaya 1 kali makan saya bisa menutupi 10 kali gajinya. Wanita hina ini tidak punya malu dan sangat sombong. Pernah bertatahkan berlian dan kontrak berlapis emas yang dia rusak, dia tak akan bisa membayarnya selamanya. Kau tidak bermaksud ikut ke penjara bersamanya, kan? Wanita licik seperti dia, seharusnya mulutnya dirobek, dilucuti telanjang, dan dibiarkan berkeliaran di jalanan. Wanita pencari harta seperti ini tak cukup dihukum? Sepertinya, aku benar-benar salah mengganggu pesta semua orang. Sangat cerdik. Bagus kau tahu. Jadi sampai sekarang, kau masih tak mau mengaku bahwa kau adalah penjaga keamanan bau, bukan manajer umumnya? Apa yang baru katakan benar? Tentu saja benar. Aku tak menyangka kau begitu berani, tu wanita. Apa? Kau terpesona padaku? Atau kau lupa keahlianku? Cukup. Guyan, kau masih punya malu? Sungguh tak tahu malu. Putra, jangan lemah hati. Untung kau menceraikannya. Manajer umum yang disiplin diri dan paling menghargai reputasinya. Guyan, soalnya ketika Sekretaris Joe datang nanti, Anda melihat bagaimana kau memfitnah perusahaan mereka dan reputasi bos mereka. Menurutku, aku bahkan tak perlu mengangkat jari. Kau mati. Sekretaris Joe dikenal karena taktiknya yang kejam. Wanita ini sedang menunggu untuk membayar tindakannya hari ini, dan dia akan membayar harganya. Benar. Presiden Jiang telah mengamankan investasi Deka. Sekretaris Joe di sini untuk mencari muka dengan Presiden Jiang. Mau mengajukan pesta penandatanganan. Yet Sekretaris Joe team, dia akan menghancurkanmu. Kamulah yang harus membayar harganya. Bahkan jika Sekretaris Joe datang, dia harus memanggilnya
sebagai bos Yang dan memanggilku Nyonya. Gila. Aku akan membuatmu sadar sekarang juga. Dewa, sekarang aku akan secara resmi memperkenalkan diri. Aku adalah Yang Chen, CEO grup Yang. Ini adalah kartu nama pribadiku. Ini seperti yang semua orang tahu, kartu nama perusahaan kami. Dapat di-scan untuk memverifikasi keaslian. Jika ada yang tidak percaya, kau dapat memverifikasinya segera. Guyan, untuk melakukan sandiwara ini, kami benar-benar telah berusaha keras. Aku berkata, Presiden yang saat ini sedang di luar negeri, berhenti bersikap sombong di sini. Keluar sekarang. Ngomong-ngomong Chen-Shi, bukankah kamu CEO DK? Pikir sama kamu pasti kenal Presiden Yang. Mengapa kamu tidak menelponnya sekarang? Dan tanyakan apakah dia telah kembali ke negara? Apa? Kamu tidak berani? Atau kamu bukan CEO DK sama sekali? Kamulah penipunya. Ko Yen, aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Kapan kamu akan berhenti? Keamanan. Kendalikan dua badut ini untukku. Dan jaga mereka tetap terkendali. Setelah pesta selesai, aku akan dengan benar menangani kalian. Sekretaris Joe telah tiba. Apa yang kalian lakukan di sini? Sekretaris Joe sudah lama tidak bertemu. Penjaga keamanan yang licik dan hina ini menyusup ke pesta saya dan bahkan berpura-pura menjadi presiden grup Yang. Dan wanita ini mengaku sebagai Newmani Yang. Mereka tidak hanya mengganggu upacara penandatanganan saya, tetapi juga merusak kontrak saya. Sekretaris Joe, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Maksudmu, orang ini adalah penjaga keamanan rendahan dan yang ini berpura-pura menjadi istri presiden. Dia tidak hanya tidak menghormati grup Yang, tetapi juga mencoba mendekati Tin Yang dan bahkan berkata bahwa meskipun Sekretaris Joe datang, Anda tetap harus menghormatinya. Yang benar, saya bisa membuktikannya. Sekretaris Joe, wanita ini bahkan berani memalsukan kartu nama Chen Yang. Meskipun kami berinvestasi di grup Jiang kali ini, grup yang Anda sebagai perusahaan terkemuka sebelumnya seharusnya tidak mentolerir hal-hal seperti itu, bukan? Benar, Sekretaris Joe. Hal-hal seperti ini kok harus dihukum dengan keras. Kalau tidak, siapa yang berani bekerja sama dengan grup yang Anda di masa depan? Benar, ini semu untuk kredibilitas dan martabat grup yang Anda. Saya mengerti. Dan Jiang maksudnya agar saya bertindak dan mengajari kedua orang bodoh ini pelajaran. Ya, benar. Saya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tin, Jiang telah mempercayakan masalah ini kepada saya. Silakan. Andalah yang bilang bisa bersaksi. Sekretaris Joe, apakah Anda memukul orang yang salah? Maksudku satpam brengsek ini dan si perempuan brengsek ini. Nah, Apakah Presiden Jiang puas sekarang? Sekretaris Joe, Anda gila. Anda tidak boleh memukul Kak Han Kiu hanya karena kami tidak berinvestasi pada Anda. Saya beritahu Anda, di masa depan, Deka pasti tidak akan berinvestasi pada Anda. Siapa yang melakukan ini? Aku yang melakukannya. Ini adalah kartu nama palsu yang mereka palsukan. Bajingan seperti ini harus dibuang ke tempat sampah. Sekretaris Joe, apakah Anda keliru? Apakah Anda yakin ingin membela nyonya rumah ini? Dan satpam ini melawan kami semua? Atau apakah Anda berkata bahwa Anda dan perempuan ini berselingkuh? Datapun melawan county industri kami. Seorang veteran senior, saya masih harus mengingatkan Anda untuk tidak kehilangan kepentingan
seluruh grup yang karena keuntungan sementara. Anda adalah pendiri DK. Lalu, dengan siapa kami bekerja sama? Cukup Sekretaris Joe. Bahan-bahan yang diminta Yanyan untuk Anda siapkan sudah Anda bawa. Semuanya sudah di sini. Siap menandatangani kontrak kapan saja. Apa? Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar presiden grup Yang? Ini mustahil. Bagaimana mungkin satpam brengsek seperti dia menjadi presiden? Sekretaris Doe, apakah Anda keliru? Presiden Yang, apakah Anda perlu saya bersihkan area untuk Anda dan istri Anda? Izinkan saya tegaskan sekali lagi, Azid adalah presiden grup Yang Chen. Yang ini adalah tunangan saya, Koyan. Apa? Dia sebenarnya adalah presiden dari grup yang Guyan. Bagaimana mungkin dia menjadi tunangan presiden? Tidak. Ini mustahil. Itu benar. Begini ini. Beraninya dia bahkan tidak layak untuk anakku. Bagaimana mungkin keluarga yang menyukainya? Keluarga ini yang telah berada di bisnis dan politik selama beberapa generasi. Saya tidak percaya saja. Bagaimana mungkin presiden yang menyukai sampah yang bahkan tidak saya inginkan? Saya datang terlalu terlambat. Anda bilang ingin berinvestasi di Yang, dan saya secara khusus menyiapkan hadiah. Jika bukan karena ini, saya tidak akan tahu elite business Haicheng. Betapa tidak bermoralnya mereka, dan juga tidak akan tahu mantan suami saya. Betapa kejam dan tidak adilnya dia. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Presiden Yang, apakah Bapak keliru? Bagaimana mungkin Anda bertunangan dengan orang seperti dia? Presiden Yang, Anda belum tahu ini. Ketika saya bersamanya, dia sudah selingkuh. Anda jangan tertipu oleh penampilan luarnya. Anda adalah Zhang Hangqiu, presiden dari grup Zhang. Ya, Bos. Grup Zhang adalah perusahaan baru yang bangkit di kota Haicheng kita. Walaupun jauh lebih inferior dari grup yang kita, namun Deka sebelumnya berniat bekerja sama dengan mereka. Jika mereka mencapai kerjasama, itu akan menjadi pesaing terbesar grup yang kita. Presiden Yang, kami semua adalah talenta muda terbaik. Dari Haicheng, setelah saya amankan investasi Deka, kita bisa memperluas kerajaan bisnis bersama. Saya bisa jamin dengan kepribadian saya, wanita murahan seperti dia yang tidak mengindahkan kewanitaan. Bahkan jika Anda bersamanya, Anda akan menarik cemoohan semua orang. Benarkah? Saya tidak berpikir begitu. Sebaliknya, saya bakal ingin berterima kasih pada Anda atas kekejaman Anda. Memiliki Mu'anaf in the pinch in Guyan, saya benar akan punya kesempatan untuk bersamanya. Anda... Baik, saya tidak menyangka Presiden Yang. Tidak masalah bahwa Anda adalah musuh yang saya kalahkan. Tapi Anda bahkan mengambil orang yang saya bosan tidur dengannya dan membawanya kembali. Outsang sampai lari di luar negeri. Bukankah itu seperti jurusan pemulung sampah? Kau benar, menangani sampah juga bagian dari pekerjaanku. Dan sekutan sampah sepertimu. Baiklah. Sekarang aku mengerti. Bagaimana denganmu? Itu karena kau tidak bisa mendapatkan investasi dan menyimpan dendam, jadi kau mengirimnya untuk menjijikanku. Tunggu saja. Setelah aku mendapatkan investasi Deka, aku akan perlahan membuat grup Jiang menelan perusahaanmu. Pada saat itu, kau akan tahu bahwa kau tidak bisa mempercayai wanita rendahan dan tidak berguna ini. Aku rendahan. Aku tidak berguna. Hari ini baru aku sadar bahwa beginilah caramu melihatku dalam hatimu. Apakah engkau tahu bahwa tanpa aku, tidak akan ada dirimu hari ini? Apakah kau pikir perkembangan grup Jiang semua karena dirimu? Guyan, selama 7 tahun terakhir, itu semua hanya khayalanmu. Jika bukan karena melihat karirku melesat sekarang, apakah kau masih akan tinggal di sisiku? Jangan bicara manis-manis. Dan kau, Yang Chen, wanita ini, cepat atau lambat, akan meninggalkanmu juga.
Minta maaf padaku sekarang dan belum terlambat. Anakku benar. Wanita ini, selain menjadi pengasuh di rumah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Shixi adalah penyelamat anakku. Jika bukan karena kamu, benda sial ini, anakku mungkin sudah menjadi orang terkaya sejak lama. Maksudmu, bahwa aku mencegah anakmu mencapai puncak? Kau begitu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir Jang Han-kyu adalah jenius bisnis? Aku hanya berharap bahwa setelah kau tahu kebenarannya, kau tidak akan berlutut dan memohon maaf padaku. Semua yang kumiliki hari ini, semua diberikan padaku oleh Sixi. Dengan orang sepertimu, tidak ada hubungannya. Nah baik, dengar Weed. Chenxi adalah penyelamat di matamu. Sementara aku bukan apa-apa bagimu, maka aku ingin melihat tanpa persetujuanku sebagaimana dia membantumu mendapatkan investasi Deka. Sekarang aku secara resmi menginformasikan padamu bahwa perjanjian investasi antara Deka dan kamu dibatalkan. Hei, siapa kau ini? Kau pikir bisa membatalkannya? Guyan, kau pasti masih bermimpi. Pendiri DK adalah Sixi. Kau pikir bisa membatalkannya? Apalagi kerjasama antara grup Jang dan DK. Suwo, budit tangan. Aku sudah menonton badut seharian. Aku benar-benar lelah. Mari kita lihat. Apa ini? Lihat dengan cermat. Ini adalah perjanjian investasi antara Deka dan grup Yang. Cap resmi sudah dicapkan. Selama Yang Chen menandatangani, itu akan berlaku segera. Kau ingin mengambil alih grup Yang dan bangkit dengan cepat di kehidupan berikutmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana grup yang bisa punya investasi DK? Sixi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak percaya. Grup yang besar dan makmur tidak mudah bagi grup Jiang untuk maju. Bisnis seperti perang, tampaknya presiden yang unggul. Anak, apa yang terjadi di sini? Investasi 500 juta ini hilang begitu saja. Tidak mungkin. Denganmu, seorang wanita tak berpendidikan, bagaimana kau bisa dapat kontrak DK? Itu pasti dipalsukan olehmu. Han-kyu benar. Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. Guyan, kau wanita licik. Sangat tak tahu malu. Pak Yang, oh Pak Yang. Guyan sudah hamil dan dia menipu Anda lagi. Benar. Ya, saya sudah lama memutuskan berinvestasi di Han-kyu. Guyan, beraninya kau memalsukan segel perusahaan? Kau benar-benar berani. Tunggu saja aku menelepon polisi dan menangkapmu. Jang Han-kyu, oh Jang Han-kyu. Kau masih sangat arogan. Kalau bukan karena aku mendukungmu di belakang layar, memberimu sumber daya terbaik, menemukan koneksi teratas, menarik proyek untukmu, perusahaanmu sudah bangkrut berkali-kali. Apa masalahnya kalau dia hamil? Aku akan mengasuh anak Yanyan sebagai anakku sendiri. Dan si anak ini tidak perlu tahu siapa ayah kandungnya. Karena orang ini, dia tidak pantas. Baik. Yang Chen, saya sangat mengagumi sikap Anda. Kau masih senang meski ditipu. Namun Guyan berbeda dari Sixi. Dia tidak bisa membantumu dalam bisnis. Sungguh disayangkan. Hari ini kau telah menyinggungku dan Sixi. Jadi di Haichang mulai sekarang, sulit bagimu untuk bertahan. Ini kesepakatannya. Kau sekarang berlutut dan bersujud kepada kami. Lalu minta maaf. Dan serahkan wanita ini kepadaku. Aku akan biarkan Sixi memberimu jalan keluar. Lebih doa dan berdoa. Lebih baik kau berdoa untuk dirimu sendiri. Percaya atau tidak, satu kata dari tunanganku bisa mengubah nasibmu. Jang Han-kyu, menyobek kontrak itu sia-sia. Biar ku katakan, Deka tidak akan lagi berinvestasi pada keluarga Jiang. Aku bisa mengirim kontrak secara elektronik, dan itu tetap sah secara hukum. Pernyataan ini terlihat asli. Apa hubungan antar wanita ini dan DK? Sudah aku katakan, semampuan tunanganku melampaui imajinasimu. Bagaimana mungkin wanita seperti dia punya hubungan dengan DK? Tidak mungkin. Sisi, apa yang sebenarnya terjadi?
Ini pasti dia menyewa seseorang untuk meretas jaringan hotel. Jangan biarkan dia menipumu semuanya. Satpam, keluarkan pengacau ini dari sini untukku. Beraninya kau? Aku ingin lihat siapa yang berani membuat masalah di pesta penandatanganan deka kami. Dika, apa yang membawamu ke sini? Hei, ngomong-ngomong. Hari ini kebetulan ada seorang wanita yang menyamar sebagai Presiden Deka dan ingin menggagalkan kerja sama kita. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Dia sama sekali tidak menghormati Sixi. Cukup. Bukankah ini pezina itu? Dika, sepertinya kamu datang siap hari ini. Tapi tidak masalah. Aku bisa menanganinya sendiri. Hari ini, Chu, upacara penandatanganan kita akan berlangsung seperti biasa. Guyan, masih berpura-pura. Yang Chen, kau melihat itu? Ini pezina itu. Mungkin anak haram di perutnya adalah milik pria ini. Jang Hankyu, ku harap kau tidak akan menyesal nanti. Bahkan di ambang kematian, kau masih keras kepala. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Nak! Sudah ku bilang diam. Tidak bisakah kau mengerti? Kakak, orang-orangmu memukul cukup keras. Kak, bagaimana kau bisa sampai di sini? Li Wei, Kepala Wilayah Asia Pasifik Grup Deka. Silakan ketua, duduklah. Upacara penandatanganan untuk berinvestasi di grup Yang sekarang sudah sepenuhnya siap dan bisa dimulai kapan saja. Silakan ketua, duduklah. Selamat atas investasi Deke. Perayaan besar untuk grup Yang. Ini tidak mungkin. Kau penggila uang yang melarat dan lengket. Ini ketua Dika. Ini tidak mungkin. Jadi kau benar-benar ketua grup Deka. Orang yang tidak mengandalkan keluarga, tetapi memulai bisnisnya sendiri dan masuk 10 besar daftar orang terkaya pengusaha misterius itu. Benar? Benar. Aku adalah pendiri DK. Jang Hankyu, apakah kau masih tidak percaya? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika kau memberitahuku lebih awal, kita tidak akan seperti ini hari ini. Jang Hankyu, aku memberimu kesempatan 3 kali, tetapi kau tidak memanfaatkan satupun darinya. Jadi sekarang kau menyesal? Yanyan, aku? Benar-benar konyol. Kita sudah bersama selama 7 tahun penuh, dan kau tak pernah percaya padaku. Kau ingin mencapai puncak dalam 1 langkah, tetapi meninggalkan aku yang membantumu melesat. Jang Hankyu, yang tidak berguna adalah kau. Yanyan itu bukan begitu. Dengarkan aku. Karena, oh benar, ini karena Chen Si. Dia merayuku dan mempesonaku. Penjahat. Beraninya kau menyamar sebagai identitas Yanyan, ya? Cukup. Berhenti membuang-buang kata dengan mereka. Saudari, cepat tanda tangani kontrak dengan saudara iparmu. Aku akan membawamu melihat rumah baru. Hei Yanyan, jangan seperti ini. Pasangan tidak menyimpan dendam semalam. Sekarang kesalahpahaman sudah jelas. Kalian berdua harus berbaikan, kan? Kesalahpahaman? Bukankah kau bilang aku pelacur? Bukankah kau pikir uang yang kudapat kotor? Bukankah kau bilang, aku tidak layak untuk Jang Hankyu? Apa? Sekarang kau tahu identitasku? Kau menyesal? Ku beritahu kau. Terlambat. Yanyan, ini semua salahku. Yanyan, tenanglah. Tapi Yanyan, kau tidak bisa menyangkutkan Hankyu. Tolong maafkan Hankyu ya. Sejak saat dia menipuku, kita terputus sepenuhnya. Aset Jang, aku akan segera menyuruh orang menyelesaikannya dengan jelas dan mereka akan segera menyatakan kebangkrutan. Kembalilah ke tempat asalmu. Ini hasil terbaik untukmu. Tiga bulan hamil. Yanyan, ini anakku kan? Yanyan, kita sudah bersama selama 7 tahun penuh. 7 tahun. Beri aku kesempatan lagi ya.
Kau sekarang bisa memperlakukanku seperti ini. Bukankah kau ingin memberi anak sebuah rumah? Pergi. Bukankah kau bilang dia bajingan? Dan kau dengan konyolnya mengira saudaraku sebagai kekasihku. Ya, anak memang butuh keluarga yang lengkap, tapi dia tidak butuh ayah yang hina. Kau tak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Selesai. Semuanya berakhir. Dan kau, Chensi, aku cukup penasaran. Sebagai pendiri Deka, bagaimana kau membuatku pergi? Yan, astaga. Pakku, saya minta maaf. Karena telah menyamar sebagai Anda. Mohon maafkan saya. Berikan saya jalan keluar. Jika saya bukan pendiri DK hari ini, apakah Anda akan memberi saya jalan keluar? Aduh, tidak mungkin. Ini tidak benar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kuyen, meskipun Anda adalah CEO, Anda juga seorang wanita malang yang ditinggalkan kakak Hang Kiu. Yang Chen, mulai hari ini, apakah Anda bersedia menjelajahi dengan saya wilayah bisnis baru? Siap, Moni. Mulai sekarang, saya adalah bos Anda. Jika Anda berani mengecewakan saya, maka saya mungkin akan membatalkan kontrak kapan saja. Silakan bersikap baik. Nak, berhenti memukul. Berhenti memukul. Ini kesalahan ibu. Saya salah. Saya merusak hidup saya sendiri. Tidak, nak. Ibu salah. Bagaimana kalau kita pergi memohon pada Yan lagi? Berhenti memukul, nak.